Assalamualaikum sahabat online semuanya, semoga kita semua dirahmati oleh Allah, amin. Bagaimana sih tanggapan kita seorang istri jika sang suami terlalu mementingkan orang tuanya atau lebih tepatnya kepada ibunya, dan mana yang lebih penting, ibu atau istri? Mari kita sama-sama mendengarkan penjelasan dawuh Ning Sela Hasina. Semoga kita semua mendapatkan kefahaman dan meraih tujuan yang sempurna, serta bisa membantu suami untuk selalu berbakti kepada orang tua, lebih tepatnya kepada ibu. Karena sejatinya anak laki-laki tetap milik ibunya walaupun sudah menikah. Perempuan itu jangan sampai yang paling baik untuk kita ambil faedahnya adalah jangan sampai perempuan itu dia menjadi satu hal yang menghalangi laki-laki untuk birrul walidain kepada orang tuanya. Ini banyak contohnya. Perempuan itu ingin dinomorsatukan di rumahnya sendiri, padahal laki-laki punya kewajiban untuk birrul walidain, punya kewajiban untuk menghormati orang tuanya lebih dari istrinya. Seperti itu. Bahkan ada satu cerita, saya menyampaikan satu cerita. Ini penting untuk kita perempuan tahu, agar kita itu bisa tahu posisi diri kita bagaimana. Sebenarnya untuk berkarir itu, kalau tadi saya juga bilang ke sama ibu, pintar-pintarnya perempuan komunikasi dengan laki-laki. Kan ridho itu kan harus pintar komunikasi sebenarnya. Kalau kita perempuan pintar komunikasi, kita perempuan pintar untuk membagi waktu, merayu dan sebagainya seperti itu, maka nanti akan muncul ridho. Maka akan nanti muncul namanya kesalingan dalam rumah tangga. Jadi pintar-pintar komunikasi. Jangan sampai kita tuh ingin menonjol terus, jangan. Contoh demikian, ada satu kasus zaman Kanjeng Nabi. Sahabat itu ketika nazar dituntun talqin sama sahabat yang lain, sahabat Umar, tidak bisa baca la ilaha illallah, tidak bisa baca kalimat tauhid, tidak bisa. Sampai bingung para sahabat ini, kenapa? Tanya ke istrinya, Bu, kenapa suami sampean kok tidak bisa baca la ilaha illallah ketika nazar? Suami saya selalu jamaah di Masjid Nabawi. Dawuh istrinya, kata istrinya, suami saya itu selalu puasa setiap hari. Sebegitu ya, ibadahnya. Lalu akhirnya matur sahabat ini kepada Kanjeng Nabi, karena tidak bisa, para sahabat yang menuntun talqin tadi matur kepada Kanjeng Nabi karena sahabat ini tadi tidak bisa baca la ilaha illallah. Ketika matur sama Kanjeng Nabi ditanya, apakah dia punya ibu? Oh iya, masih punya Kanjeng Nabi. Ya sudah, sowan sana. Sudah sowan ke ibunya, dawuh ibunya, Bu, ini anak panjenengan tidak bisa ditalkin la ilaha illallah ketika nazar, tidak bisa keluar rohnya. Dawuh ibunya, biarkan. Salah sendiri, dia selama hidupnya selalu mementingkan istrinya daripada saya. Oh, ternyata sekarang ibu, mohon maaf, banyak sekali laki-laki itu seperti ini, takut kepada istrinya, lebih takut kepada istrinya daripada takut kepada ibunya. Ibunya semisal, mohon maaf, saya hanya menyeimbangkan antara isu-isu kesetaraan saja, bahwa ini di masa Kanjeng Nabi pun sudah ada loh, seperti itu loh, seperti ini. Ini ibunya bilang demikian, karena semasa mungkin hidupnya ibunya itu misal minta uang tidak diberi. Tapi kalau istrinya yang minta langsung jor-joran. Atau bahkan kemarin Habib Segaf Bahrum juga dawuh demikian. Ada suaminya didatangi oleh ibunya minta uang sekedar hanya 50.000 oleh ibunya, tidak diberi karena dia takut, ntar saya izin dulu sama istri saya, Bu, seperti itu. Tapi ketika istrinya datang, Pak, tolong beliin susu anak sama pempes 250.000, langsung manut nih istrinya. Ya apa? Suaminya. Ini suami-suami yang takut kepada istri. Ini maksud saya adalah bagaimana kita seorang istri jangan sampai jadi orang yang seperti ini. Seperti itu. Nah, ibu ini bilang demikian, biarkan dia tidak bisa nazak, salah sendiri sama saya semasa hidupnya, dia selalu mementingkan istrinya daripada saya. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh, bagaimana? Ya sudah, sahabat, kalau ibunya tidak mau ridho, bakar saja anaknya. Bakar saja anaknya. Di depan ibunya Nabi Muhammad dawuh demikian, bakar saja anaknya. Percuma ibunya nggak ridho, nanti kalau dia tidak dibakar di dunia, dia dibakar di akhirat dengan api neraka. Akhirnya namanya ibu, bagaimanapun anak tetaplah anak, mau tidak mau akhirnya ibunya, jangan Kanjeng Nabi, jangan dibakar anak saya. Ya sudah, saya ridho. Setelah ibunya dawuh ridho, saat itulah para sahabat nalkin lagi la ilaha illallah, bisa mau kalimat tauhid, kemudian nazak, dan kemudian selesai keluar rohnya. Maksud saya ini pelajaran penting bagi kita sebagai seorang istri. Saya banyak sekali mendapatkan curhatan. Istri-istri ini curhat, suaminya lebih mementingkan ibunya. Lebih mementingkan ibunya. Istri-istrinya yang curhat, suaminya lebih mementingkan ibunya. Saya jawab, loh seharusnya demikian memang.
kita sebagai seorang istri harus pengertian. Kalau suami masih punya ibu, memang prioritas adalah ibunya. Kita yang nomor 2. Yang penting suami sudah melakukan kewajiban-kewajibannya kepada kita. Jangan sampai kita menjadi penghalang antara suami dengan ibunya. Itu yang penting. Itu termasuk adalah beban ganda.